Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Nah, Sobat Hitam bisa ngeliat ini adalah manisan salak Sobat Pak Hitam. Jika lo mau tahu, ayo ditonton. Nah, Pak Hitam akan menginformasikannya. Oke? Nah, Sobat Pak Hitam, ini adalah bahan-bahan yang cukup simple untuk membuat manisan salak khas Cianjur. Sobat Pak Hitam bisa ngelihat ini Pak Hitam menggunakan kurang lebih 5 salak. Lalu Pak Hitam menggunakan 2 buah cabai keriting, 1/2 dari limau, dan yang pastinya garam dan gula. Ini udah lengkap banget, udah cocok banget, dan ini udah sesuai dengan infonya bahwa setelah kita lakukan cara ini bener-bener nikmat banget namanya manisan salaknya. Wow. Nah, Sobat Hitam bisa ngeliat ini Pak Hitam mencoba untuk membuka dari salak. Tahu nggak sih? Ternyata simple loh ngebuka salak itu. Masa sih ada yang nggak bisa buka salak? Malu-maluin aja. Wow. Nah, jadi Sobat Hitam setelah kita buka kulit salak, salak Sobat Hitam. Iya, maaf. Jadi setelah dibuka, nah kita juga harus membuang dari lapisan-lapisan salaknya. Terus aja lakukan begini dari 3 buah salak yang ada dalam 1 buah Sobat Hitam. Nah, ini Pak Hitam mencoba untuk ngebuang lapisannya. Jadi sebenarnya dimakan juga boleh, tapi Pak Hitam lebih prefer sih lepaskan, dibuang kulit salaknya, lapisan salaknya. Nah, oke Sobat Pak Hitam, kita lakukan terus menerus dari semua salaknya, dan ini benar-benar sih menurut Pak Hitam enak banget. Pelan-pelan saja. Jadi Pak Hitam mencoba untuk menginformasikan bahwa hati-hati banget, karena bener-bener kulit ini tajam banget Sobat Pak Hitam. Jadi Sobat Pak Hitam wajib banget yang namanya ini versi baru. Jadi kalau udah setengah bisa kita langsung potek. Jadi udah terbuka. So simple, so easy, gampang banget. Jadi janganlah ngebilang bahwa buka biji buat buah salad itu susah. Tidak. Nah kan maaf ya, Pak Hitam agak batuk nih. Nah, ya udah, setelah itu kita buang lagi ya yang namanya lapisan yang ada pada salaknya. Nah, wow, ada anaknya nih. Pak Hitam sih lebih suka kalau ada anaknya itu langsung dimakan sih. Tapi ini Pak Hitam mencoba untuk buat manisannya juga. Perlahan tapi pasti ya Sobat Pak Hitam dalam proses pembukaan, dan hati-hati, sangat berbahaya juga karena kulitnya sangat tajam. Yang pastinya yang paling enak itu nanti pas dalam proses makan. Ya gitulah Sobat Pak Hitam. Jadi ini adalah di biji salaknya itu kita buang ya nanti. Jadi kalau ada yang nanya pasti akan dibuang. Yang pastinya benar-benar harus versi oleh-oleh Cianjur Sobat Pak Hitam. Perlahan tapi pasti bener. Nah, ini Pak Hitam mencoba untuk jadi sedikit saja pun bisa langsung kepotek. Intinya langsung kita buang. Jadi biar tidak terjadi kesalahan ya. Kenapa? Karena kadang bisa melukai tangan loh Sobat Pak Hitam, bahaya. Pak Hitam pernah kok. Jadi intinya harus berhati-hati. Telaten sih sebenarnya untuk membuka ini. Perlu ya telaten. Ya iyalah, kalau enggak ada dong yang nggak bisa buka kulit salak. Malu-maluin sih menurut Pak Hitam. Oke, kita buang terus semuanya. Kita buang yang namanya lapisannya ya Sobat Pak Hitam. Ini sih menurut Pak Hitam supaya bersih aja. Kalau nggak dibuang pun langsung dimakan, biasa orang banyak yang seperti itu. Nah, jadi lebih glowing gitu. Jadi lebih bersinar, lebih bersih. Oke, setelah itu langkahnya ya betul, Pak Hitam mencoba untuk memotongnya Sobat Pak Hitam. Untuk potongannya tentatif, mau ke depan mau ke samping it's okay. Yang penting kita membuang dari bijinya Sobat Pak Hitam. Tapi ada nggak sih manisan yang dipakai bijinya? Ada, tapi repot. Nah, tapi kalau di oleh-oleh Cianjur itu bener-bener udah dipotong, dan bener-bener biar apa? Iya betul, biar meresap di dalamnya Sobat Pak Hitam. Nah, ini kita lakukan semuanya sampai bener-bener
bijinya itu kita hilangkan semua Sobat Pak Hitam. Jadi Sobat Pak Hitam wajib banget setelah dikupas tadi kita potong semua salak-salaknya dan kita buang biji-bijinya Sobat Pak Hitam. Dan supaya apa? Betul, supaya bumbunya nanti meresap ke dalamnya. Wow, ini bener-bener enak sih menurut Pak Hitam. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Cianjur, kita bisa buat. Nah, ini Pak Hitam memotongnya dalam versi yang berbeda. Jadi ada yang menyamping, ada yang lurus Sobat Pak Hitam. It's easy, it's simple. Jadi kalau misal ingin bikin, boleh tonton video ini sampai habis. Dan ini bener-bener auto enak. Oh ya, untuk cabenya sendiri Pak Hitam kan tadi menggunakan 2. Ini adalah untuk kepedasan yang menurut Pak Hitam pas. Jadi kalau Sobat Pak Hitam ingin pedas lagi silahkan ditambah. Kalau enggak kayak seperti sebelumnya, 1 cabai aja udah ada terasa pedasnya. Jadi intinya tuh nanti tuh lebih enak setelah direndam dan dibiarkan beberapa jam, apalagi di kulkas dingin-dingin nyos. Oke, setelah kita potong semuanya, saatnya kita apa? Iya betul, Pak Hitam mencoba untuk memotong dari cabenya. Langsung aja 2 cabai kita potong kecil-kecil. Kan sebelumnya pernah Pak Hitam bikin diulek ya. Ini Pak Hitam nggak usah diulek, dipotong kecil-kecil aja, dan itu udah bener-bener merasakan kepedasannya Sobat Pak Hitam. Ya perlahan tapi pasti, hati-hati karena Pak Hitam potong kecil-kecil. Jarinya Pak Hitam hati-hati. Siap, terima kasih untuk masukannya. Nah, jadi kita potong perlahan tapi pasti ya Sobat Pak Hitam. Baru deh setelah itu kita potong yang lain-lain. Kita potong, udah selesai loh. Itu limonya udah dipotong, jadi Pak Hitam menggunakan setengah. Oke. Baiklah Sobat Pak Hitam. Oke, setelah kita potong semuanya, saatnya apa? Iya betul, kita mencoba untuk meracik bumbunya nanti di dapur Sobat Pak Hitam. Nah, ini udah selesai, saatnya kita ke dapur. Oke Sobat Pak Hitam. Nah, di dapur Pak Hitam sudah menyediakan teflon yang berisi air yang kurang lebih 300 ml dan dengan menggunakan api yang sangat-sangat sedang Sobat Pak Hitam. Baru deh setelah itu apa? Betul, Pak Hitam akan meracik bumbunya. Pak Hitam mencoba untuk memasukkan dari cabai yang tadi sudah Pak Hitam potong Sobat Pak Hitam. Cukup simple untuk ngebikinnya, dan pastikan nanti proses pembuatan bumbu ini atau airnya ini mendidih Sobat Pak Hitam. Jadi benar-benar matang, jadi benar-benar cabenya itu meresap di air Sobat Pak Hitam. Oke Sobat Pak Hitam, setelah kita masukkan cabenya, baru deh kita masukkan yang asin-asin. Apa itu? Betul, kita masukkan garam sesuai selera, dan pastikan ingin tambah asin harus banyak. Nah, ini Pak Hitam menggunakan kurang lebih setengah sendok teh. Oh iya Pak Hitam, kalau mau menggunakan garam Himalaya ya Sobat Pak Hitam. Oke, nah Pak Hitam mencoba untuk memeras limonya itu langsung saat direbus. Biasanya kan setelah jadi ya. Ya itulah perbedaannya ngebuat jambu kristal dengan salak. Oke, baru kita masukkan yang namanya gula biar ada rasa manisnya. Jadi bener rame rasanya. Ada asem, ada pedas, ada asin, ada manis. Jadi bener-bener nikmat. Oke, Sobat Hitam bisa ngeliat, dan ini airnya sudah mendidih. Saatnya kita mengaduk-aduk dan pastikan semuanya itu tercampur. Dan biarkan dia sampai mendidih dan bener-bener matang. Jadi kita bisa menghirup dari kuahnya nanti. Wow, dihirup manis, asam, pedas, asin. Ya buat yang pecinta manisan pasti suka dia menghirup dari kuah dari manisannya. Wow, ini bener-bener enak banget Sobat Pak Hitam, banget dan wajib banget untuk ngebikin salak ini Sobat Pak Hitam. Cukup simple dan mudah, semua bahan bisa kita beli di pasar, tapi kalau tidak di warung biasa juga bisa Sobat Pak Hitam. Oke Sobat Pak Hitam, ini sepertinya sudah mulai mendidih banget. Tapi kita harus tetap yang namanya mengaduk, dan pastikan benar semuanya itu tercampur dengan rata, dan pastikan gula, garam yang lainnya itu udah merata. Oke, barulah kita tiriskan ke salaknya yang tadi udah kita potong-potong, dan Pak Hitam tidak buang kulit limau dan Pak Hitam campurkan. Oke, kita tuangkan dan kita pastikan ini benar-benar enak banget Sobat Pak Hitam. Nah, baru deh setelah itu kita apa? Betul, ini Pak Hitam mau ngeliatkan dulu hasilnya dan tampilannya. Ini kan masih panas Sobat Pak Hitam, kalau makan manisan harus dingin-dingin. Jadi kita harus masukkan ke dalam kulkas Sobat Pak Hitam. Ini bener-bener enak banget, manisannya bener-bener nikmat, yang pastinya disantap dingin-dingin luar biasa. Oke Sobat Pak Hitam, terima kasih untuk sudah menonton, dan terima kasih juga untuk disupport ya.
Pak Itam akan bikin lagi. Sampai jumpa.